Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada pembelajaran daring kali ini, kita akan membahas tentang jaringan komputer. Seperti kalian ketahui, internet, kemudian walaupun pakai HP, pakai komputer, pakai laptop, itu merupakan jaringan komputer. Kalau internet itu sudah jaringan komputer tingkat internasional, karena file itu bisa saja kiriman dari luar negeri. Itu kalau internet. Kalau LAN, local area network, itu jaringan dalam lokal area. Misalkan satu ruangan atau satu sekolahan atau satu gedung itu disebut local area network. Saya share screen. Di samping itu juga substansi isi materi Jaringan kita sudah dipahami dan dilaksanakan. Yang beliau mempengaruhi penegak hukumnya, bisa Indonesia penegak hukumnya, polisi, itu juga mempengaruhi. Halaman awal dulu. Kalau hakimnya polisinya bagus, disiplin tegas. Ini terlalu besar atau kebesaran tampilannya? Saya kecilkan sedikit ya. Ini ya. Jadi tentang jaringan komputer. Kalau di buku paket mulai halaman 57. Jadi ini saya bahas tentang sejarah jaringan komputer dulu. Pada tahun 40-an di Amerika Serikat itu sudah memanfaatkan sebuah komputer secara bersamaan. Di tahun 50-an, ketika jenis komputer mulai membesar sampai tercipta superkomputer. Komputer zaman dulu itu pernah sampai seperti satu ruangan besarnya dan mahal. Dan selain itu juga berat, sampai 2 ton ada zaman dulu. Karena mahalnya harga perangkat komputer, maka ada tuntutan sebuah komputer mesti melayani beberapa terminal. Artinya, satu komputer tapi bisa digunakan untuk beberapa kegiatan, dipakai orang banyak. Dari sinilah maka muncul konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan TTS, Time Sharing System. Untuk pertama kali jaringan network diaplikasikan. Seperti ini. Istilahnya dalam jaringan ada server, ada host, kemudian ada klien nanti. Jadi terminal-terminal itu komputer yang kita gunakan. Komputer server itu kalau di Antartika di lab komputer. Sampai saat ini belum diizinkan pakai lab komputer atau lab multimedia karena keyboard dan mouse nantinya pasti akan dipakai bersama oleh masing-masing lain. Kemudian dilanjutkan ada konsep lagi, konsep distribusi, yaitu distributed processing. Dalam proses ini beberapa host komputer mengerjakan sebuah pekerjaan besar secara paralel untuk melayani beberapa terminal yang tersambung secara seri di setiap host komputer. Jadi seperti ini. Misalkan ini hanya awal-awal, misalkan dalam satu ruangan, ya ada komputer utama yang disebut server, ada komputer lain yang dipakai jaringan. Jadi komputer ini yang terminal satu ini misalkan bisa ngambil dokumen atau file yang di komputer kedua, komputer 3 dan seterusnya. Kemudian dikembangkan lagi, misalkan anggap aja seperti ini di lantai 3, komputer di ruang lantai 3, ini komputer di lantai 2, ini komputer di lantai 1, misalkan seperti itu. Itu diperbesar lagi. Kemudian untuk itu mulailah berkembang teknologi jaringan lokal yang dikenal dengan LAN, Local Area Network. Kemudian kalau dikembangkan misalkan se-Indonesia satu negara, nanti dikembangkan jadi WAN. Ini kurang L-nya, maaf, kurang L-nya.
Ulangi, Amerika itu sudah awal-awalnya 40-an, tahun 40-an, Indonesia belum merdeka. Kemudian 50 Indonesia sudah merdeka, mereka sudah punya komputer yang sudah dijaringkan, Indonesia belum. Jadi awalnya itu anggap aja satu uang. Ini sudah misalkan 3 uang. Ini nulis pakai mouse. Sekarang pengertian jaringan komputer. Kumpulan komputer, jadi tidak hanya komputer, bisa printer, bisa hard disk, bisa scanner dan lain sebagainya, yang terhubung dalam satu kesatuan. Jadi ulangi, jaringan komputer adalah kumpulan komputer atau laptop gitu ya, bukan laptop. Biar pakai kerudung. Printer, scanner, dan peralatan yang lain yang terhubung dalam satu kesatuan, sehingga nanti bisa saling mengambil file. Tidak perlu copy flash disk, tidak perlu ambil dari komputer sana, copy flash disk, nanti dimasukkan di komputer yang dipakai. Tidak perlu, karena bisa diambil di komputer yang lain. Ketika folder itu diizinkan untuk diambil. Informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel atau tanpa kabel. Kalau tanpa kabel berarti ini wireless. Mungkin bisa pakai mouse. Jadi ini pembelajaran ini saya rekam, saya nanti masukkan di YouTube. Sehingga kalau informasi atau data atau file tadi yang bisa diambil atau bergerak melalui kabel-kabel atau tanpa kabel, misalnya wireless, pakai WiFi, sehingga memungkinkan untuk pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen, data, mencetak file pada printer yang sama, dan juga secara bersamaan menggunakan hardware dan software yang terhubung dalam satu jaringan. Jadi enak, tanpa perlu pindah-pindah komputer. Saya kemarin ngetiknya di komputer satu, komputer pertama. Ngetik di situ, saya ambil filenya pakai flash disk. Kemudian saya besoknya ternyata komputer satu itu dipakai oleh orang lain, nanti saya pakai komputer yang lain. Tidak perlu ngambil file dari komputer. Kita pakai komputer yang lain. Kalau sudah jaringan dan komputer itu di-sharing, kita akan bisa ngambil tanpa perlu copy flash disk lagi. Itu tujuan utama dari jaringan komputer. Jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama adalah local area network. Ini misalkan jaringan milik pribadi. Misalkan satu ruangan, ruang atau beberapa ruang boleh, ya, atau misalkan berukuran sampai beberapa kilometer, tapi biasanya harus ada tambahan alat khusus supaya sinyalnya dan seringkali digunakan untuk membuat komputer pribadi atau workstation istilahnya dalam kantor suatu perusahaan pabrik yang memakai file secara bersama, sumber daya bersama, resource, maksudnya ini sumber-sumber atau printer bersama. Misalkan satu ruangan ada 5 komputer, tidak perlu beli printer sebanyak 5, cukup beli printer satu, dihubungkan jaringan, nanti semua komputer itu bisa mencetak print di printer yang sama itu. Kemudian yang berikutnya, Metropolitan Area Network. Nah, ini merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. Misalkan ini memanfaatkan kebutuhan pribadi swasta umum. Ini misalkan jaringan kantor, jaringan antar kantor, misalkan
Misalkan BRI Sidoarjo Kota dengan BRI cabang yang lain, misalkan itu jaringan antar kantor. Itu untuk MAN. Ini tadi boleh satu ruangan atau satu gedung. Sedangkan untuk with area network one itu jangkauan mencakup area geografis yang luas. Misalkan ini satu satelit. Misalkan Indonesia menggunakan satelit Palapa. Atau misalkan satu negara. Itu menggunakan jadi lebih luas lagi. Kemudian internet, kalau internet itu sudah jaringan di seluruh dunia. Kalau internet, jadi termasuk misalkan Google itu kan kantornya di Amerika, website tertentu itu kantornya di mana, di negara-negara yang lain. Nah, kalau kita internetan berarti kan kita membuka website tersebut di Indonesia di sini, tapi kita membuka jaringannya itu walaupun asalnya itu dari negara yang lain. Jadi dalam satu dunia, sedunia. Kemudian yang tanpa kabel, kalau itu tadi misalnya tak pakai kabel. Karena kalau pakai kabel, jaringan biasanya lebih stabil. Sedangkan kalau menggunakan wireless tergantung cuaca. Pas angin bagus, berarti jaringannya juga agak kemudian topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lain sehingga membentuk jaringan. Ada beberapa tipe, tapi ini tipe yang dasar nanti bisa dikembangkan lagi. Topologi base. Kalau base itu satu deret gini aja, ya, satu deret. Kalau base memang hemat kabel, tapi di sini putus, misalkan di sini kabelnya putus. Kalau ini putus, berarti ini tidak bisa memakai jaringan. Kalau ini putus kabelnya, berarti yang ini tidak bisa terhubung. Itu kelemahannya. Kemudian deteksinya kecil, susah. Putusnya sampai di mana, gitu kan ya, kabelnya di dalam. Kabel jaringan itu tidak sama dengan kabel listrik. Nanti di bawah ada bentuk kabel jaringan. Memang kelihatannya sederhana, cuman putusnya di mana kan harus ngecek. Kepadatan lalu lintas, karena kalau ini ngeprint ke sana kan ini juga mau ngeprint biasanya yang lebih dekat dengan printer itu yang mencetak di situ karena antrian ini, sehingga sangat jarang dipakai di kelemahan. Nah, ini terdapat gangguan sebanyak kabel, maka pusat keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Seperti saya contohkan, kalau di sini putus kabelnya, berarti yang lain juga tidak bisa beroperasi jaringannya. Masih bisa dipakai komputeran, tapi tidak bisa mengambil file dari komputer yang lain atau tidak bisa mencetak. Kemudian kalau topologi token ring, melingkar. Ring bukan cincin, buat melingkar. Nanti kelemahannya adalah sama dengan itu tadi. Kalau misalkan ini putus, berarti dia mengambil jalur yang lain. Kalau tadi kan kalau putus memang tidak bisa dipakai. Kalau di sini putus di situ kabelnya, dia akan mencari jalan ke yang lain. Jadi harusnya itu bisa dekat seperti ini. Kalau ini satu ke dua itu memanggil, komputer satu akan mengambil data di komputer dua. Kalau ini putus, berarti kan ke sini kalau langsung ke sini, tapi kalau di sini putus berarti harus muter dulu jaringannya itu. Filenya harus keliling dulu sampai di situ. Padahal harusnya kan dekat, tapi kalau putus berarti dia harus mencari jalan melingkar. Itu kelemahan dari topologi ring.
Kemudian yang sering dipakai adalah topologi star, bintang. Tapi butuh alat yang bernama hub atau switch. Nanti saya tunjukkan. Seperti ini. Berarti setiap komputer akan dihubungkan kabel ke hub atau switch. Setiap komputer akan ada kabel yang mengarah ke hub atau switch. Seperti ketika ujian nasional SMP. Oh, ujian nasional SMP kalian nggak jadi kan ya? Nggak ada ya. Kalau pakai komputer atau pakai laptop juga seperti ini. Nanti kabel yang ada hubnya tiap ruangan. Pemasangan fleksibel. Kalau dirubah bisa gampang, diperpanjang kabelnya, jaraknya diatur, bisa kontrol terpusat. Jadi nanti ada komputer server itu mengecek semuanya. Bisa komputer ini bermasalah, bisa dilihat dari komputer server. Hanya saja memang boros kabel. Boros kabel. Karena semuanya terhubung ke hub. Kalau jaraknya jauh, berarti juga panjang kabelnya. Juga dibutuhkan alat hub. Kemudian kalau tipe jaringan komputer, ada client server. Kalau client server itu nanti komputer server itu komputer yang menyediakan fasilitas untuk komputer lain di jaringan. Sedangkan klien itu komputer-komputer yang menerima atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh server. Jadi harus ada server dulu. Server, kemudian dihubungkan ke hub atau switch. Nah, setiap komputer klien, saya singkat C1 gitu ya, C1, komputer klien kedua, komputer klien ketiga, komputer klien keempat, dan seterusnya. Itu masing-masing nanti menyambung ke hub. Kalau server tidak dinyalakan atau tidak dihubungkan jaringannya, maka semua komputer ini, komputer klien tidak akan bisa internetan, tidak akan bisa terhubung ke jaringan. Jadi ini dominan. Sedangkan kalau kelebihannya nanti bisa dipertimbangkan sendiri, jaringan peer-to-peer itu langsung komputer satu dengan komputer dua itu langsung dihubungkan. Itu kalau peer-to-peer. Tapi ini sangat tidak disarankan karena kalau misalnya bermasalah tidak ada yang kontrol, tidak bisa terkontrol. Tapi kalau menggunakan server akan bisa dikontrol dari pusat. Ini nanti IP address mungkin lebih kalau dijelaskan di kelas 11 saja lanjutannya. Kalau di kelas 10 saya jelaskan tentang alat-alatnya. Yang jelas jaringan komputer itu pasti butuh komputer atau juga boleh pakai atau boleh juga pakai tablet. Nggak bisa pakai apa? Yang kalian biasanya pakai apa? Bisa pakai HP. HP ini yang tipenya yang smartphone ya. Kalau yang HP istilahnya anak-anak zaman sekarang bilangnya HP kentang, HP zaman dulu yang tidak bisa terkoneksi secara luas, belum Android, itu tidak bisa. Atau boleh pakai iPhone juga boleh kayak gitu. Kemudian network internet card atau istilahnya boleh diganti, ada yang mengatakan LAN card, local area network card. Atau disingkat NIC itu kalau pakai internet card. Nah ini yang akan menjadi penghubung antara jaringan kabel, jaringan itu tadi dan juga komputer. Misalkan seperti ini yang
ISA ini ISA, tapi biasanya yang sering dipakai akhir-akhir ini adalah slot yang PCI. Ini biasanya nancep di dalam komputer. Kemudian tentang pengkabelan. Pengkabelan saya langsung ke sini aja nanti. Ini koaksial ini, kalau ini biasanya yang dari Telkom, IndiHome-nya, ini providernya. Kalau di yang kita pelajari nanti, nah kalau ini koaksial tadi seperti ini, fiber, makanya IndiHome kadang-kadang sekarang beralih ke fiber karena agak lebih cepat lagi. Seperti itu. Untuk di jaringan komputer ke komputer atau komputer ke hub itu biasanya lebih pakai kabel UTP ini. Biasanya pakai kabel UTP. Nantinya ada 8, kalau UTP seperti ini, STP seperti lebih banyak. Ini nanti konektor RJ45. Ini konektor RJ45. Ini UTP, ini STP. Saya tunjukkan gini, kategori 5E istilahnya. Nanti ada 2, ada kabel yang lurus strike, ada kabel yang silang. Nah, ini kabel jaringan tidak sama dengan kabel listrik. Kalau kabel listrik kan biasanya serabut atau tebel itu aja ya. Tapi kalau kabel jaringan ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putih biru, biru, putih orange, orange, putih hijau, hijau, putih coklat, coklat. Kalau strike lurus, ini kalau lurus itu dari komputer ke komputer. Dari komputer ke hub seperti ini menggunakan strike. Kabelnya istilahnya. Jadi nanti urutan warna dari kabel UTP ini nanti akan dipasang, dicolokkan ke konektor RJ45. Kalau pembelajaran di kelas saja saya bawakan alatnya. Urutannya nanti seperti ini. Sedangkan kalau yang cross tipe cross itu dari komputer ke komputer. Nanti urutannya beda lagi. Itu yang tentang jaringan. Kalau coba perhatikan di buku paket. Di buku paket halaman 58. Ini saya simpan, nanti saya kirimkan ke kalian. Kali ini. Oke, anak-anak saya kira itu jangan lupa tadi kasih data yang absen hari ini contoh ya. IPS itu aja kan ya, IPS 1 dan IPS 5. Coba perhatikan buku paket kalian. Itu gambaran awal tentang jaringan. Coba perhatikan buku kalian di halaman 58. Beberapa manfaat jaringan komputer, seperti yang saya bilang tadi, mempermudah sharing file, tidak perlu copy flash disk, tinggal mengambil dari komputer yang lain pada Windows Explorer gitu ya. Pada saat Windows Explorer, saya share screen. Seperti ini. Jadi misalkan setting jaringan harus di sharing dulu. Misalkan file paduan suara ini, supaya folder paduan suara ini bisa diambil oleh komputer lain. Misalkan guru yang lain mau ngambil file yang di dalam paduan suara ini, kita harus sharing dulu. Klik kanan, properties. Jadi folder ini kita sharing dulu supaya bisa diambil oleh orang lain menggunakan komputer yang lain. Jadi klik kanan foldernya, properties, klik sharing, kemudian share. Di sini
siapa saja yang diizinkan untuk mengambil file itu, mengubah file itu. Klik di sini. Kalau guest tamu hanya bisa melihat saja, tidak bisa mengubah filenya. PC 13 ini komputer ini adalah komputer ini PC 13, berarti hanya yang menggunakan komputer ini. Kalau everyone, siapapun bisa menggunakan, bisa mengubah filenya, bisa mengedit file itu. Jadi gini, kalau tidak ingin file itu diubah oleh orang, pakai guest saja. Jadi orang lain bisa hanya melihat saja, tidak bisa mengubah. Jadi walaupun sudah disetting jaringan, ada identifikasi. File itu bisa dilihat saja atau bisa diubah oleh orang lain. Kalau guest berarti hanya bisa melihat. Kalau pilih PC 13 berarti orang itu hanya menggunakan komputer ini. Kalau everyone berarti semua orang bisa. Tolong lagunya siapa? Andi. Kalau everyone, semua orang bisa mengubah file itu. Jadi jangan kaget setelah kamu ngetik, ya kemudian besoknya kamu cek ulang file tadi kok berubah. Oh berarti sudah diedit oleh orang lain. Kemudian klik add, masukkan, kemudian share. Ini butuh waktu beberapa menit. Nah, seperti ini. Nah, kemudian orang yang menggunakan komputer lain masuknya sama di Windows Explorer gitu ya. Klik di network. Di sini ada yang terhubung. Oh ternyata di komputer yang lain, nah seperti ini. Di komputer nanti biasanya kan ada penamaan. Tadi ini namanya PC 13, ini ada PC 28. Coba kita cek. Di PC atau komputer di 28, nomor 28, itu apakah ada file? Nah, ini sini. Jadi ada folder user yang bisa diambil. Walaupun saya tidak berada di komputer 28, saya berada di komputer 13. Klik 2 kali di situ. Kalau ada filenya, nah ini ada file ini. Saya bisa membuka file ini. Saya bisa membuka file ini. Jangan ini file seragam. File ini kan berada di komputer nomor 28, sedangkan saya sekarang berada di komputer 13. Saya juga masih bisa melihat atau mengambil filenya tanpa perlu saya copy file ke PC atau komputer 28. Nah, ini saya bisa membuka filenya, atau juga saya bisa copy. Ini file ini berada di komputer 28. Saya copy, klik kanan copy. Saya taruh di komputer ini. Di komputer yang saya pakai adalah komputer 13. Saya paste, klik kanan paste. Nah, ini transfer copy. Ini filenya. Jadi saya sudah punya file yang aslinya, file seragam ini berada di komputer nomor 28. Sedangkan saya sekarang menggunakan komputer 13. Itu fungsinya, jadi mempermudah sharing file. Itu salah satu tujuan utama dibangunnya jaringan komputer. Kemudian, juga menjaga data sifatnya rahasia kayak tadi. Kalau dibuat PC 13, berarti komputer yang lain tidak bisa melihat, tidak bisa mengambil. Kalau dipakai guest, pilih guest yang tadi tamu, berarti hanya bisa membuka, tidak bisa mengedit. Tapi kalau pilihnya everyone, berarti semuanya bisa membuka dan bisa mengambil file itu. Memudahkan komunikasi antar divisi, ya lebih cepat, mempercepat arus informasi, betul sama. Jadi intinya tugasnya kan sama, sharing file. Menghemat biaya, ya tidak perlu riwa-riwi beli flash disk banyak, kayak gitu. Integrasi data-data yang saling terhubung. Selain itu, bagi masyarakat atau perorangan, jaringan itu bisa email, bisa media sosial, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, itu kan salah satu tujuan dari jaringan komputer. Chatting, sekarang sudah jarang, dulu MIRC gitu kan ya, Yahoo Messenger, sekarang sudah pakai WhatsApp semuanya, pakai forum, Telegram, dan lain sebagainya. E-commerce, berarti untuk transaksi jual beli, misalkan Shopee, Tokopedia, itu kan juga menggunakan jaringan game online. Internet pun, jadi tidak pakai Telkom, tidak bayar Telkom, tapi menggunakan telepon jaringan internet. Sama dengan WhatsApp itu kan
menggunakan jaringan internet. Di halaman 60 itu tadi juga sudah saya jelaskan, ada komputer atau laptop atau LAN adapter, router. Coba lihat di halaman 62 saja. Coba lihat di halaman 62. Coba lihat di halaman 62. Ya, yang belum absen silakan absen di berada di halaman 62 sudah dilihat. Yang belum absensi ya. Ketik nama di chat, ya. Absensinya di chat. Ketik nama dalam kurung kelas. Ya, di situ ada gambar yang A. Yang A di situ adalah hub. Hub itu biasanya isinya lebih sedikit. Itu hub. Itu yang penghubung jaringan. Setiap kabel yang dihubungkan ke RJ45 tadi, kabel UTP. Saya share screen tadi. Ini tadi. Benar. Kabel lagi. Kabel itu tadi, kabel ini tadi urutannya harus benar, kemudian ditancapkan di RJ45, dari RJ45 baru dimasang di hub seperti yang gambar di buku itu. Itu hub yang isinya cuma sedikit, kemudian kalau switch itu ukurannya lebih banyak dan dia lebih pintar, dia lebih bisa membagi jaringan yang sama rata. Repeater yang C, gambar yang C yang di buku, ya, yang di buku repeater, itu repeater itu untuk menguatkan sinyal. Sedangkan untuk router itu membagi jaringan wireless. Pak Lexi, di-on-nya aja, Pak. Kenapa? Iya. Jadi nantinya lebih enak untuk pertemuan mendatang kalau di kelas saya bawakan alatnya. Kalau alatnya saya bawakan kan lebih enak, lebih mudah, lebih jelas gitu ya. Langsung tahu barangnya, langsung bisa praktek. Ya, jadi untuk kesempatan kali ini, karena saya juga harus daring dengan kelas yang lain, saya cukupkan sekian. Semoga bisa dipahami. Kita perjelas nantinya ketika pembelajaran di kelas. Saya bawakan alatnya, kita langsung praktek. Oke? Oke. Terima kasih. Baik, Pak. Saya kirim ini nanti filenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak.